Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fajranawati, Stambuk A221-18-026 dari kelas D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro, dan video ini saya buat di Kota Palu. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke materi. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya akan memeriksa kehadiran. Untuk yang pertama, Sema. Hadir. Wiwi. Hadir. Kimbora. Kimbora. Baiklah, karena audionya tidak bisa aktif, selanjutnya Nurul Madinah. Mungkin jaringan dari Nurul Madinah tidak bagus, langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Kemudian macam-macam proses pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian organ pencernaan manusia. Saluran pencernaan merupakan bagian dalam tubuh yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh dengan melalui suatu proses pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan bantuan beberapa zat kimia yang disebut dengan enzim dan biasanya terdapat di beberapa bagian organ pencernaan. Di sini pada gambar di samping ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan ada anus. Di mana pada mulut merupakan bagian tubuh yang berfungsi sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Kemudian kerongkongan. Kerongkongan atau dikenal dengan esofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung. Kemudian ada lambung. Organ lambung atau lebih dikenal dengan istilah ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri dari rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Kemudian ada usus halus. Usus halus dikenal dengan istilah intestinum, merupakan tempat penyerapan dan makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang.
Kemudian ada usus besar. Pada usus besar ini juga terdapat sebuah bakteri yang bernama Escherichia coli yang akan membantu proses pembusukan yang terjadi di usus besar menjadi feses. Dan yang terakhir ada anus. Anus ini merupakan tempat untuk pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai sistem pencernaan manusia. Untuk adik-adik sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Jadi di sini saya mau bertanya. Kan biasa kita itu pencernaannya itu bermasalah, Ibu. Kayak misalnya buang air besarnya kita itu tidak teratur. Jadi apa yang menyebabkan hal itu, Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, tadi pertanyaannya, apa penyebab buang air besar tidak lancar? Jadi, pada dasarnya, buang air besar tidak lancar dapat terjadi karena tinja melewati usus besar lebih lambat daripada biasanya. Hal ini disebabkan oleh jenis makanan tertentu atau kondisi yang membuat gerakan usus jadi lambat. Semakin lambat tinja bergerak melalui usus besar, semakin banyak air dari tinja yang diserap oleh usus besar, sehingga tinja jadi kering, keras, dan sulit untuk dikeluarkan. Dan buang air besar tidak lancar dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu gaya hidup dan menu makanan. Itu jawaban yang saya sampaikan kepada Meli. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya sudah paham kenapa kita buang air besar itu tidak teratur, karena makanan yang kita konsumsi itu biasa tidak sehat, dan juga sisa-sisa makanan dalam tubuh yang kita konsumsi itu dia melewati organ pencernaannya kita itu lambat. Terima kasih, Bu, saya sudah paham. Baiklah, karena Meli sudah mengerti, selanjutnya apakah ada yang bisa simpulkan untuk materi sistem pencernaan manusia ini? Baiklah, apakah ada yang bisa simpulkan materi ini? Saya, Kak. Ya, silakan. Ya, di sini saya akan simpulkan di mana tadi Ibu Guru simpulkan jawaban dari teman-teman saya tadi yang bertanya. Di mana sistem pencernaan manusia merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap di tubuh. Di sini macam-macam proses pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Selanjutnya, organ pencernaan pada manusia, di mana organ pencernaan manusia ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan harus. Mulut adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Kerongkongan atau dikenal dengan
Ekofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung. Selanjutnya lambung. Organ lambung atau lebih dikenal dengan istilah ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri dari rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Usus halus. Usus halus atau dikenal dengan istilah intestinum ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Di sini usus besar. Pada usus besar ini juga terdapat sebuah bakteri yang bernama Escherichia coli yang akan membantu proses pembusukan yang terjadi di usus besar menjadi feses. Yang terakhir, anus. Anus merupakan tempat untuk pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu yang sudah menyimpulkan, dan selanjutnya untuk tugas di rumahnya bisa membuat resume tentang sistem pencernaan manusia ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.